Jadi ya namanya prosesi adat kan, kalau nggak salah dia nggak bakalan balik gitu. Iya. Iya. Harus pakai ayam. Harus pakai ayam. Kucing misalnya Nggak bisa lah, ntar Masa kucing kalau ikan goreng balik dia. Oh iya sih, bener sih. Kalau bicara Tanimbar, daerah kamu nih identik dengan apa? Kan kalau kayak Ambon identik dengan apa? Ya kan, Oh, Maluku daerah apa? aku. Pasti kakak pernah tahu sama bunga anggrek. Tahu. Tahu, Bang. Banyak banget identik. Jadi biasa kalau logo-logo kami itu kalau nggak anggrek, tenun Tanimbar yang aku lagi pakai. Apa bedanya tenun Tanimbar dengan yang lain? Nah, jadi beda tenun Tanimbar dengan yang lain itu, sekarang ini kan banyak banget tenun yang diproduksi itu di pabrik kan. Betul. Seperti udah ada alat-alat khusus yang mereka produksi kan. Nah kalau di Tanimbar sendiri mereka masih pakai alat-alat tradisional gitu. Seperti mereka beli benang yang emang kayak dari kapas gitu kan. Terus ini sendiri kayak dibulat-bulatin sendiri, dijadiin benang sendiri, udah ada alat khusus kan. Dibikin sendiri terus diputar, jadilah benang. Dari benang itu mereka susun sendiri lagi sampai jadi emang pembuatannya itu masih tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di SKS Santai Ke Saudara bersama gue Nisa Alatas dan Aku Toti Ali Gibran. Toti. Hari ini kayaknya bakal seru banget deh. Kita kedatangan saudara kita dari Indonesia paling ujung, paling jauh. Kalau gue ngerasa nih jauh banget ya. Iya sih jauh. Iya. Dari mana tuh, kasih tahu dong kita. Dari Tanimbar kan. Dari Tanimbar. Halo warga Tanimbar. Wih, kakak-kakak Tanimbar. Hai, di sini ada Teddy, Theo. kakak Teddy. Oh, Halo Teddy, kakak. dipanggilnya Halo, Teddy. kakak. Halo. Iya, halo. Dipanggilnya Teddy. Nama lengkapmu siapa sih? Sering jagain para Prabowo ya? Iya, jadi bodyguardnya. Bukan yang itu, Oh, bukan beda. 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 Ah. Kirain sama juga. Teddy, kamu nama lengkapnya siapa? Jadi kan Theo siapa gitu, jadi manggilnya Teddy aja. Oh, nama panjang aku Theodorus Batkies. Batkies itu kan kayak nama daerah juga di sana ya? Iya, jadi nggak tahu kenapa kalau setiap nama-nama daerah di sana itu ya dikasih marga gitu. Mungkin orang pertama kali yang mendapatkan pulau itu namanya Batkies kali, itu saya tidak tahu. Cuman emang asal muasal marga kami itu ya udah dari kakek buyut kami gitu. Berarti itu pulaunya punya kakek kamu kali? Iya mungkin. Kakek-kakeknya buyut gitu ya. Pokoknya iya, di atasnya uyutnya. lagi. Namanya Batkies, akhirnya pulau itu namanya Batkies gitu. Iya. Gitu, terus anak cucunya, cicit-cicitnya dapatlah si marga itu juga. Iya benar. Banyak ya Kanca yang kayak gitu ya, marga-marga, nama-nama daerah jadi marga juga ya. Iya. Cuma tapi bagus-bagus sih. Iya, maksudnya kayak Batkies gitu, kalau sini saya Toti Ciputat agak gimana gitu. Agak gimana gitu, Anissa Parigi kayaknya kurang. Iya maksudnya kalau kayaknya bisa nama daerah, nama pulau dijadiin marga kalau bagus kayak. Kalau bagus. Ya, Ciputat agak gimana gitu ya, bukannya jelek, agak gimana gitu sih. Toti Pasar Kamis kan kurang kurang sih. Karena kita cari daerah-daerah Toti Rawa Lele jujur agak jangan gitu. Aduh, Teddy, Tanimbarnya di sebelah mananya? Jadi kamu orang Ambon kah, Maluku kah, atau mana nih? Tanimbar di sebelah mananya? Oke, jadi gini. Biasa kan orang di daerah sini kan beranggapan kalau Ambon itu kan satu pulau kan. Iya. Iya, pada dasarnya tidak. Jadi untuk daerah saya sendiri itu nyebrang lagi dari Pulau Ambon gitu. Nyebrang lagi jauh banget Kak. Kalau kita pakai kapal itu kurang lebih 2 hari 2 malam. Itu paling cepatnya 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam? Yes. Berarti jauh. Itu paling cepet. Paling cepat 2 hari. Bisa lama karena macet atau apa tuh? Enggak, berenang loh. Iya, berenang biasanya kita. Macet lumba-lumba kah apa? Ada 2 mudik hari 2 malam tuh lama banget ya? Lama dong tapi. Enggak muntah atau enggak mabok gitu. Ya enggak lah. Mabuk sih. Ya enggak lah, mabuk jauh itu sih. Kanca tadi aja diliatin. Iya, jauh banget. Jauh banget. Iya. Pas kita sampai rasanya tanah kayak masih gerak-gerak gitu. Pas sudah turun di pelabuhan. Iya, saking masih mabuknya. berasa ya? Iya, benar. Nah, kalau untuk nyebrang sana memang ada kapal khusus? Ada kapal pelni. Oh, kapal pelni. Iya, benar. Okay.
ada jadwal-jadwalnya biasanya kan, Iya, benar, nggak bisa jadwal. sembarang waktu tuh. Nggak Ke bisa. penerbangan juga kita harus menyesuaikan si kapalnya dulu, atau enggak kita nunggu biasanya ya. Nunggu. Oke, nah jadi Tanimbar itu ada di sebelah mana? Kalau di bawah, kalau kita lihat di peta nih kan Kak, Mhm. itu Tanimbar di bawah Pulau Ambon gitu. Oke. Iya, dia lebih dekat sama Australia. Oh. Iya, benar. Berarti kalau mau ke Australia tinggal Hanyut aja. hanyut aja karena banyak ditemukan mayat di sana ya. Biasanya orang hidup juga sih waktu tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2015-an gitu. Mhm. Ada beberapa yang hanyut terus ditemukan di sana. Ditemukannya di Australia. Iya. Orang Tanimbar. Iya. Oh, karena emang lebih dekat ke Australia daripada ke Australia. sini sendiri ya. Kalau bicara Tanimbar, daerah kamu nih identik dengan apa? Kan kalau kayak Ambon identik dengan apa? Ya kan, Oh, Maluku daerah apa? aku. Pasti Kakak pernah tahu sama bunga anggrek. Tahu. Tahu, Bang. Banyak banget identik. Jadi biasa kalau logo-logo kami itu kalau nggak Hmm. anggrek, tenun Tanimbar yang aku lagi pakai. Oh, Yang ini sekarang, tenunnya iya Tanimbar. benar ulos Tanimbar. Ada satu yang lebih bagus lagi. Tadi aku mau bawa sih, cuman udah keburu kan. Keburu, iya. Makanya nggak sempet. Selain tenun Tanimbar, anggrek Tanimbar, habis itu patung tumbur. Patung tumbur yang diukir. Jadi orang yang ukir itu dari kampung aku. Mhm. Kerajinan dari kampung aku yang udah mendunia. Jadi ikon kabupaten Tadi kami. apa? Patung Tumbur. Itu tuh patung apa tuh? Heeh. Jadi patung yang diukir Aha. gitu. Ya patung biasa aja, cuman nilai seninya itu mahal banget gitu. Karena dipahat manual. Iya dipahat manual. Hmm. Kalau di sini kan kebanyakan udah pabrik-pabrikan kan yang bikin. Kalau di sana emang mereka bikin pakai pisau. Tahu pisau nggak sih? Oh Iya, udah ada pisau khusus terus mereka ukir-ukir sendiri patung itu. Gitu. Wah, keren sih. Sense of art-nya tuh tinggi banget ya. Tadi anggrek, anggrek ini emang berasal dari daerah Tanimbar ini khusus. Adanya Iya. di sana doang. Nggak tahu ada di mana, tapi yang paling banyaknya itu di daerah Tanimbar Kak. Oh, banyak loh. Iya, sampai kalau di kampung saya itu kan saking banyaknya kan, sampai biasanya TNI gitu, orang-orang atau pejabat-pejabat yang berkunjung ke sana, mereka sering bawa yang anggrek yang warna putih yang kayak bulan gitu, yang cantik Iya. gitu kan. Mereka sering bawa dari situ datang ke sini gitu. Saking banyaknya di sana. Tapi aku notice ini batik Tanimbarnya bagus. Iya, tenun. Iya, tenunnya ya. Iya. Bagus sekali loh. Ada tadi aku lupa bawa, tadi nggak di note sih. Aku bawa bagus banget. Matching sama ini Iya, warna iya, ini. bener-bener. Tadi Sama. ada satu Oh yang iya itu juga masuk tuh warna-warnanya. Apa bedanya tenun Tanimbar dengan yang lain? Nah, jadi beda tenun Tanimbar dengan yang lain itu Mhm. sekarang ini kan banyak banget tenun yang diproduksi itu di pabrik kan. Betul. Seperti udah ada alat-alat khusus yang mereka produksi kan. Nah, kalau di Tanimbar sendiri mereka masih pakai alat-alat tradisional gitu. Seperti mereka beli benang yang emang kayak dari kapas gitu kan. Mhm. Terus ini sendiri kayak dibulat-bulatin sendiri, dijadiin benang sendiri, udah ada alat khusus kan. Mhm. Dibikin sendiri terus diputar, jadilah benang. Dari benang itu mereka susun sendiri lagi sampai jadi ini. Jadi emang pembuatan ini itu masih tradisional masih banget. tradisional Iya. banget. Panjang Iya. banget tuh proses sampai sini. Dan mahalnya ya di situ. Iya. Iya, ya. benar. Itu karena limited juga kan, nggak Limited. banyak. Baru nggak apa ya? Kalau emang kita beli itu nggak sama kayak orang lain karena ini kan kita yang sendiri produksi kan, nggak bisa bikin sama kayak orang lain gitu. Tapi jujur aku nggak familiar sama Nama Tanimbar. daerahnya Iya, ya. Tanimbar ini kayak aku taunya tuh Ambon. kayak Ambon, gitu-gitu. Maluku. Iya. Nah, itu dari sana nyebrang lagi Iya, jauh. nyebrang lagi. Kira hampir 2 jam setengah tadi Iya. itu. 2 kamu- hari kah? 2 Dua hari. hari, 2 dua hari. Iya, malam. 2 jam mah berenang aja kita. Iya, bener. Hampir 2 hari 2 Iya, malam iya. ya. Kehidupan di sana gimana sih, Bang? Mm-mm. Kakak Oh. tadi. Izin. Kalau kehidupan di sana itu kayak udah sama aja sih kayak di sini kalau jujur ya. Untuk infrastrukturnya sendiri gitu, ya sama aja kayak di sini. Bedanya mungkin karena kami di pelosok kan. Jadi pembangunan yang kita tahu sekarang kan pembangunan di Indonesia kan gak terlalu bagus kan. Yep. Ya, jadi pembangunan sampai pelosok-pelosok itu ya seperti gini ya, seperti di pelosok-pelosok Jawa lah gitu. Mm-mm. Tapi yang aku rasa sendiri ya udah sama aja gitu. Pas dari Tanimbar ke sini ya udah sama kayak rumah-rumah gitu, mall semua sama aja. kayak Kalau di sini. pekerjaan di sana kebanyakan apa? Nelayan petani. Nelayan dan PNS. petani. Iya. Oh iya, kebanyakan daerah-daerah Iya. itu ya kan, PNS, iya. PNS petani nelayan. nelayan. Benar.
Terus sama ini paling yang pembuat Iya, kesenian-kesenian, kerajinan. Oh, iya, iya. Iya, sama benar. di sana. Hmm. Iya. Tapi di sana kalau untuk kayak untuk dunia pendidikannya kayak sekolahnya di Tanimbar sendiri seperti apa tadi? Nah, sekolah itu. Jadi sekolah sekolah-sekolah di sana itu masih kalau yang mau dibilang masih jauh dari kata bagus gitu. Karena miris sekali. Yang saya mau bilang bahwa pemerintah mereka bikin banyak aturan tetapi mereka tidak memperhatikan infrastruktur di bidang pendidikan gitu loh. Yang dimana mereka cuma bikin aturan kayak maaf ya Bapak Gibran, beliau bikin aturan bahwa semua orang harus tahu main komputer, sedangkan jangankan komputer kah, kelas-kelas aja masih tidak ada. Beberapa sekolah-sekolah di kampung saya itu masih satu atap gabung sama SD gitu. Iya, jadi miris sekali. Makanya biasanya aturan-aturan yang dibuat itu kebanyakan pemerintah di sini melihat cuman di sekitaran Pulau Jawa doang. Ya. Tetapi mungkin mereka tidak melihat sampai di pelosok-pelosok Indonesia. Ya, apalagi pelosok-pelosok sana ya, timur di sana, tenggara sana ya kan. Cez? Iya, iya. Itu maksudnya tadi satu sekolah isinya satu kelas doang? Jadi SD, tapi gabung sama SMP. Jadi SD-nya pagi, Oh, SMP-nya SMP-nya siang. siang. Kayak satpam komplek ya Ada sekolah di sip-sipan. sini. Iya, Nanti yang SMA sore ke gitu. malam. Nah, Iya, ntar iya, kalau kayak pembagian MBG-nya gimana? Berantem dong kalau kayak gitu. Setengah Ada MBG emang di sana. Emang di sana ada MBG, dapat MBG? Baru masuk Kak, Oh, baru makanya. masuk udah ada. Iya, Wih, udah. tidak, baru masuk. Jadi dari sekian lamanya saya tahu MBG, adik saya nggak pernah dapat MBG. Serius, di sekolah mereka nggak pernah dapat. Pas udah akhir-akhir ini udah booming-booming di internet baru masuk. Lah gimana dana-dana itu? Percuma dana pendidikan dipangkas. KIP kami nggak dapat KIP. Padahal kalau mau dibilang banyak banget siswa-siswa yang membutuhkan KIP. Tapi gara-gara MBG ini kan, jadilah dana Ya pendidikan. paham lah uangnya masuk kemana. Iya, udahlah. Isinya apa MBG di sana? Ah, Ikan-ikan nggak tahu ya. Pasti ikan-ikan. sama aja. Oh iya, Iya. ikan-ikan juga. Tapi kalau MBG di sana masih bagus. Soalnya kan kalau mau dibilang proteinnya banyak gitu kan. Karena kan di Iya. sana kan ikan-ikan segar kan. Iya. Jadi orang-orang tua mereka ya mancing sendiri gitu. Dijual ke SPPG baru iya gitu. Oh. Iya, iya. Ya bagus sih, semoga maksudnya di sana amanah ya untuk Iya. untuk Iya, MBG ini semoga. bisa disalurkan gitu. Nah lalu kalau anak lulus sekolah nih, kuliah, kerja di sana apakah ada universitas? Kayak kamu sendiri kan dari sana merantau ke sini kan? Iya. Mm-mm. Untuk universitas sendiri udah ada. nama kampusnya? Universitas Lelemuko Samlaki. Lelemo, Lelemuko. Lelemuku. Iya, jadi Lelemuko itu bahasa daerah dari anggrek. Oh, Iya, karena namanya jadi Lelemuku. iya benar. Itu Bunga anggrek, Lelemuku. benar. Wah, bagus sekali namanya Lelemuku. Lelemuko. Kalau nggak kuliah, kerjanya apa tuh lulus SMA Bang? Kalau di sana kalau nggak usaha ya Ya, jadi presiden. jadi presiden. Presiden apa? Iya. Nggak- Kalau nggak usaha jadi presiden gitu. Nggak. Kalau di sana ya nggak kuliah ya main-main aja gitu. Main-main aja, nggak Iya. kerja, dia nggak hidup dia. Ya karena kan masih ada orang tua. Biasanya biasanya nggak jadi nelayan itu kah, atau jadi peternak atau petani? Nelayan gitu? biasanya jadi nelayan. Atau enggak buka usaha. Paling banyak sih mereka buka usaha sih kayak Kos-kosan, buka kos-kosan. Enggak. Oh, enggak. kios warung Madura gitu. Warung Tanimbar. Oh, warung Tanimbar. Iya. Kirain tiba-tiba jadi orang Madura. Tiba-tiba orang Madura. Kalau di sana kan bilangnya kios kan. Mm-mm. Ah, Kios. kios. Oh, Iya, yes. jualan bahan pokok gitu Iya, ya. sembako. Gitu. Biasanya kayak gitu. Mm-mm. Tapi seru ya kehidupan di daerah-daerah tuh gitu Iya. kan. Kadang juga aku tuh suka ke beberapa daerah-daerah kayak Sulawesi gitu. Kehidupan di sana tuh seru dan mereka kayak kalau gue melihat tuh kayak ya hidup mereka ya apa adanya aja, sederhana. Mungkin kata kasar gini, ini orang ngajar dunia nggak sih? Lebih kayak gitu. Iya. Kita Iya di sini lagi. sibuk banget kejar Iya. dunia, Sana slow living ya. Iya, Kata dia. benar. Sana Iya. santai-santai, Santai nikmatin hidup aja. aja gitu ya. Iya, nikmati hidup aja ya udah kayak ikut arus aja Hmm. gitu. Ya kan kalau di sini kan banyak sekali pressure-nya ya, maksudnya. Iya, iya. Di sini semuanya serba buru-buru. Buru-buru, Iya. benar. Padahal nggak buru-buru, buru-buru be. Padahal mah nggak telat, tapi karena udah kebiasaan, udah buru-buru. Macet Padahal- kali, macet. Kan di sini kan banyak macet. Ya bisa Iya. jadi, ya iya sih. Kalau hari-hari gue serba ngepot-ngepot. Ya mungkin ya, kalau mungkin kalau orang-orang bilangnya buru-buru, kalau gue ngepot-ngepot. Ngepot.
Ngepot-ngepot itu. Berarti Teddy dari Tanimbar merantau ke Jakarta Raya ini sejak kapan? Dari tahun 2024. Oh, setahun yang lalu lah ya kurang Iya, lebih. baru. Mau masuk 2 tahun nih. Ini maksudnya. Agustus 2 tahun. Agustus 2 tahun. Iya, benar. Oh, Itu karena ngerantau karena Karena dengan awalnya diusir ya sama orang tua ya? ya enggak lah. Tidak. Jadi gini, saya ngerantau karena ya mau kuliah. Karena kan kemarin tamat SMA karena universitas di Indonesia Timur itu mahal-mahal banget Kak, jujur. Iya, ada beberapa universitas yang mahal banget. Ya negeri tapi ya Mahalnya seberapa mahal? MM-an masuk sana? enggak sih, ya, 2 digit. Oke. Iya. Untuk standar, kayaknya sampai ratusan juta deh untuk kedokteran. Oh, sama lah ya kayak di sini. Sama. Di sini mungkin lebih mahal lagi. sini ada beberapa sih kan saya tergantung. Iya, Maksudnya kalau ada Iya, swasta maksudnya yang kalau orang- bicara kedokteran kan udah pasti mahal. Iya sih. iya. Udah betul. Ya gimana tuh berangkatnya, maksudnya karena kuliah aja dan nekat sendiri. Di sini ada saudara atau apa gitu? Kalau saudara dekat sih nggak ada sih. Kayak modal nekat aja kan kemarin selesai SNBP kan saya nggak dapatnya di Ambon tapi mahal. Jadi saya ngerantau ke Papua buat Habis kerja. dulu sekolah ngerantau dulu ke Papua kerja Kerja di di perusahaan IMS Group namanya. Group. Iya. Itu apa? Jualan apa? Kita dipakai apa? Jual baju kayak APD gitu. Pengadaan. Iya, pengadaan APD gitu-gitu. Nah, singkat cerita karena saya lihat teman-teman kan semua pada kuliah nih. Ya namanya juga masih muda kan, masih remaja kan. Gitu. Jadi udah iseng-iseng pas terima gaji 3 bulan doang kerja kan. Kekumpul. Jadi pas udah kekumpul nih, lihat tiket pesawat, buset murah banget tiket pesawatnya kan. Ya Murah udah, apa mahal? murah kalau dari Oh, kota murah. Ambon. Iya. Oh, dari Ambon iya. Iya, jadi saya naik kapal dari Papua, dari Timika. Oke. Dari Timika, ke Tanimbar, Ambon. Oke. Iya, Itu naik kapal. naik kapal. Baru dari Ambon ke Jakarta. Jakarta naik pesawat. Pesawat. Karena kan kalau dari Papua langsung ke Jakarta tuh, kalau direct itu kan pasti mahal sekali. Mahal banget, iya. Iya, mahal banget loh. Akhirnya sampailah ke sini. Saat Sampai kesini lah. kamu udah tahu tujuannya mau kemana? Nggak tahu. saya nggak tahu Kak, karena kan saya nggak tahu Unpam itu di mana, Tangerang itu kayak gimana, saya nggak tahu jujur. Kamu taunya Jakarta, kebayangnya Jakarta. bagus gitu ya. Saya ibu taunya kota. ya bangunan-bangunan tinggi gitu kan. Sampai akhir ke Unpam ke ini iya di Tangsel. Ya sampai di situ ya kayak biasa aja kayak daerah kayak Tanimbar. Jujur, Tanimbar kurang lebih kayak di Pamulang. Ada tugunya juga Ada tugunya juga, serius. Tugunya hampir sama tinggi lagi. Iya, beneran sama. Iya sama. Macet juga enggak ada. Enggak, di sana Nah. enggak. Di sana enggak. Enggak, lalu berarti dari pas kamu dari sana, dari mana tadi, Ambon? Ambon. Dari Mau- Tanimbar. Maksudnya mau ke sini tuh udah tahu tujuannya, mau kuliah di sini. Iya, mau kuliah. Tinggalnya di sini gitu udah tahu. Tapi belum tahu kampusnya di mana. Belum tahu. Jadi pas saya dari Tanimbar ke Ambon baru saya daftar di kampus. Hmm. Pas sudah di kota Ambon pas H-1 sebelum berangkat baru saya daftar di kampus. Oke. Jadi malamnya tes, esoknya hasil keluar langsung berangkat gitu. Itu nyampe di sini searching gitu apa universitas Iya. apa gitu. Enggak, waktu di Papua saya udah searching semua kan, udah di list di Hmm. iya, di buku. Akhirnya kepilih lah Unpam. Unpam. Bagus ya. Temen aku banyak yang di Unpam. Tapi lu kenal sih? Enggak sih, kayaknya kita beda 2 tahun ya. Iya. Iya sih. Terus Akhirnya di sini nyari tinggal- kosannya gimana tuh? Iya. Di kosannya kan ada ini nggak sih kan? Ya Google dong Katanya- kos-kosan around mana gitu. Katanya ini Kanca kalau orang timur nyari kosan di sini susah, ada yang mandang-mandang juga ternyata. Iya lagi. Iya Oh iya kah? benar. Iya, tapi puji Tuhan saya nggak dapat kayak gitu. Hmm. Ada tapi? beberapa, Aman. aman. Ada beberapa sih, tapi yang nggak sampai kayak nggak usah kau di sini, nggak kayak gitu. Mereka secara halus aja sih. Tapi kebanyakan nggak pernah ada yang nolak saya sih kalau mau nyari kosan mah. Apa abang nggak kelihatan orang timur ya? Nggak. Iya kelihatan. Saya nggak kelihatan. Nggak terlalu kelihatan. kelihatan. Tapi nggak Ada yang terlalu. mukanya Ambon banget gitu kan ada. Iya. Biasanya mereka kirain orang Batak gitu. Hmm. Waktu baru datang kan ini kan masih mewing apa sih? Mewing. Apa sih, nggak tahu lagi. Jenggotan apa? Enggak, ini loh. Sigma apa sih? Kenapa ini? Yang ini loh yang biasa mereka bikin kayak ini. Apa sih? Iya, iya. Iya, double iya, chin-nya iya. belum ada lah. Masih iya. tirus, Masih Oh, tirus. masih kurus. Iya. Itu kan kayak orang Batak kan, kalau rahangnya kelihatan kan kayak orang Batak.
Terus kalau saya di sini kan kirain ada ininya, apa sih bulu-bulu. Oh, brewok. Brewok. Iya. nggak ada kayak gitu saya. Mewing. Mewing. Aduh, cool banget sih. Gue tidak ketinggalan bahasa-bahasa gitu tau. Mewing sih, Ah, mak. Gen apa ya? Aduh. Tapi langsung berarti dari sana langsung ke kosan. Iya. Nah gimana pas pertama kali datang ke daerah Tangerang Selatan? Apa ini? First impression atau gimana? Iya, pas Ya, impression ada impression, shock-shocknya. shock Oh, culture-nya. culture shock. Oke. Jadi pas saya turun dari pesawat kan Tangerang kan bandaranya. Soekarno-Hatta. Oke. Udah turun. Kan malam kan. Jam 10 malam pesawatnya mendarat. Saya lihat kok nggak ada lampu-lampunya kayak yang di internet. Saya lihatnya kayak gitu, jujur Kak, lucu banget. City light gitu Lu maksudnya. landing di terminal berapa? Nggak tahu ya udah. Saya nggak tahu di terminal berapa. Ah. Pas saya lihat buset kok nggak ada lampu-lampunya yang banyak-banyak gitu ya. Terus pas sudah turun, saya pesan taksi. Dari taksi Tangerang Selatan. Ya udah pas saya bilang, "Pak, kosan di daerah sini yang mana ya?" Sopir taksi itu nganterin saya kan. Dia bilang, "Bu, ini Bu ada anak yang nyari kosan." Ya udah saya masuk ke kosannya. Udah langsung taruh barang. Pas paginya saya mau nyari perabotan kosan. Buset, saya lihat pengulangnya kayak kampung saya aja, jujur. Jadi hal yang dalam pikiran saya ini kan yang dimana saya udah kayak berpikiran tinggi nih kayak ditamrin gitu kan. Saya pikir Pamulang ini kayak di Jaksel gitu yang banyak bangunan-bangunan tinggi. Padahal biasa aja. Kagak, iya sih biasa aja sih mah. Iya. Karena kamu salah, kamu bukan harusnya ke Jaksel, jangan ke Tangsel. Iya. Selnya bener nih. Selnya bener. Depannya salah, abang. Iya. Soalnya nama kabupaten saya kan Tangsel. Oh, Tanimbar Selatan. Oh, Tangsel. Jadi merantaunya ke Nambah G Tangsel. doang. Iya, cuma nambah Pengennya di gitu. Tangsel, Jaksel. Jaksel. Iya. Ya mungkin next time ya setelah lulus kuliah kali aja dapat kerjaan dari Jakarta Amin. Selatan. Kamu ngambil apa? Jurusan apa? IT. Oh, SI. IT. Iya. Masuk lah nanti Jaksel. Indah. Tapi ini Jaksel. abang ketemunya kebanyakan Betawi ya? Apa gimana? Batak. Teman di sini? Iya. Oh iya, dari tadi ngomong busetnya. Emang iya? Iya, Itu bukan bahasa. Enggak, itu Bahasa kayak kalau Pamulang itu. Oh, itu bahasa Pamulang itu, Ya, bahasa buset Pamulang. ujuk buneng kan? Buset dari tadi. Iya lagi. Buset. Gue kira Buset ini dah. kayak gitu ngomongnya. Iya, Lah, iya. mainnya bocah Pamulang sama bocah Reni ya. Ada Kok tahu sih? Pondok Petir, situ-situ. Ini dia yang suka begal di Pamulang. Iya, debt kolektor. Enggak bercanda. Tapi kalau di Tanimbar sendiri kayak ada larangan-larangan atau pamali-pamali gitu nggak secara adatnya gitu masih kental nggak sih tadi? Masih kental banget Kak kalau untuk pamali sendiri. Macam apa pamalinya contoh? Kayak gimana ya pamalinya ya? Tidak boleh bangunin orang sedang tidur. Nggak boleh nyapu malam. Oh, Iya, oke. kalau Apa? kita nyapu Kenapa? ntar Ada yang meninggal nyapu kasih keluar rezeki. Oh. Kalau malam itu Kasih nyapu nggak keluar boleh dari rezeki. pintu depan keluar. Nah, gimana? Dari dalam keluar. Iya, nggak boleh. Dari luar ke dalam aja nyapunya baru rezekinya masuk semua ke dalam. Iya, biasanya kayak gitu. Kalau nyapu keluar nggak boleh. Ah, nyapu keluar nggak boleh? Iya. Takut rezekinya malah kebuang. Kebuang. Terus nyapunya kemana? Ke dalam kalau malam. Kalau malam doang. Diserok. Oh, ntar harusnya kesini diserok tapi ntar dikeluarin. Iya. Oh kirain mau dari luar Enggak. masukin ke dalam. Besok paginya baru nih yang habis semalam kita nyapu nih Iya. dikeluarin. Tapi kalau Dikeluarin. pagi boleh dari dalam keluar. Boleh. Oh. Boleh. Terus ada apa lagi pamali apa lagi di sana? Pamali apa ya? Itu doang sih. Banyak sih, cuman kayak Udah biasa aja. iya udah biasa aja. Kalau urban legend gitu atau horor di sana ada juga? Ada suanggi kah? Itu Suanggi Suwangi itu itu apa? familiar banget loh. Kayak sering. Iya, Suwangi suanggi. itu apa sih? Iya kayak Suanggi. Gandaruwo. Enggak, suanggi itu ya santet kah? Ah, santet. Iya. Kemarin katanya ini ya apa? Kayak genderuwo gitu kan. genderuwo. Yang gede gitu Beda-beda ini. Suanggi ada part 2-nya gitu. Iya, ada. jadi suanggi ini ya namanya setan kan, dia bisa berubah wujud lah. Dia ada suanggi yang kayak rasuki orang gitu. Serupan. Serupan, itu yang masuk suanggi gitu. Suanggi itu, definisi suanggi di Kepulauan Tanimbar itu orang yang dia menggunakan ilmu jahat gitu. Gitu. Terus selain Suwangi ada apa lagi yang lebih serem? Atau itu emang udah paling serem? Udah paling seram itu Kak. Biasa kuntilanak, cuman kalau kuntilanak kelas bawah sih. Oh. Kalau Suanggi Ada ada kelas kelas-kelasnya. atas. Iya. Tapi ada pernah lihat, maksudnya dia tuh ngapain? Apa suanggi? Iya, maksudnya dia
Rasuki orang, Kak. langsung rasuki Iya, Dia nggak nampakin diri, tapi dia ngerasukin orang. dia nggak nampakin diri. Ada satu Oh. cerita ini seram banget. Kenapa? Apa? Apa? Kan maaf ya, almarhum ayah saya kan meninggal gara-gara suanggi. Apa? Almarhum siapa? Ayah saya. Ayah? Oh, Iya. beneran bang? Iya, serius. Serius, ini bukan main-main. Makanya saya bilang di sini biar viral aja orang suanggi ditumbur itu. Maksudnya Iya. Ceritanya. secara ceritain dulu dah bang. Iya. Oh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya ceritanya. Hah, itu gimana? Nggak apa-apa ya. Beneran Oke. ada ini. Jadi gini, suanggi itu kan pada dasarnya adanya suanggi karena kan adanya iri hati kan. Sirik. Iya, Hmm. sirik, bahasa di sini sirik. Ya. Nah, bukan mungkin tapi memang ada yang iri hati kan sama keluarga kami. Mhm. Yang iri hati ini ya suanggi. Iya, orang yang menggunakan ilmu Oh, hitam. Oke. Orang itu dia iri kan sama ayah saya kan. Mhm. Jadi disantet lah ayah saya sampai kesurupan. Sampai kesurupan, Kak. Ayah saya segede itu sampai terbang. Hah? Kamu lihat Iya. sendiri ayah Lihat, mau satu kampung kayaknya viral, satu kampung, satu kabupaten pun viral, Kak. ayah terbang. Terbang, Kak. Sampai manjat-manjat di dinding. Habis itu dari dia pindah, selesai masuk ayah saya pas ayah saya udah meninggal. 2 hari selang dia masuk ada salah satu kakak kami juga. Mhm. Kesurupan. Pindah Iya, kesurupan. Orang itu juga yang masuk santet itu. si Suanggi ini. Iya, si Suanggi itu. Awal mula itu kalau Suanggi itu gimana? Maksudnya awal mulanya tahu itu disantet? Oke. Iya. Awal mulanya itu orang ini dia minta sesuatu dari ayah saya. Ini Ini nyantet orang ini teman laki-laki dekat. perempuan. Laki-laki perempuan semua. Emang satu keluarga itu suanggi mereka. Oh. Iya. Jadi awal mulanya kan ayah saya sama ibu saya kan mereka punya koperasi kan, koperasi kecil-kecilan lah. Mhm. Kasih pinjam duit buat orang, terus ntar kembaliin gitu-gitu kan. Mhm, Di kampung, dicicil iya gitu dicicil. ya. Ya mungkin dia mau pinjam dari ayah dan ibu saya tapi nggak mau, kami orang tua saya dia nggak mau. Untuk Karena mungkin pinjam. punya track record yang kurang baik. Iya gitu kan. benar, karena emang mereka punya riwayat ya kayak gitu kan. Biaya checking Nggak nggak mau bagus lah. ya. Heeh. Jadi udah pas nggak mau, mereka lihat kan mungkin hidup kami ya nggak bilang bagus tapi ya lumayan lah gitu kan. Muncullah iri hati gitu. Pas dari situ dia udah santet ayah saya, selesai santet. Pas ayah saya udah sakit selama 2 tahun kan. Jadi sakit baik, nggak sadarkan diri sampai kalau mau dibilang udah meninggal, hidup lagi selama 3 kali. Hah? Iya. Udah meninggal hidup lagi? Iya, jadi kayak cuman baring doang. Jadi kalau oksigennya dilepas, napasnya habis. Mhm. Jadi kayak orang yang lagi sekarat. Tapi sekaratnya itu oksigennya kalau dilepas langsung udah habis, jantungnya berhenti gitu. Jadi hidup karena cuman alat doang. Terus hidup lagi, ya saya hidup lagi. Nah, selesai hidup lagi, orang ini dia minta buat dia mau nyembuhin ayah saya. Jadi kan kalau di kampung kan kalau orang disantet itu bawa ke dukun kan. Mhm. Nah orang yang nyantet ini nyamar jadi dukun. Jelas banget lagi pas orangnya tahu. Mhm. Dia yang nyantet, dia yang pura-pura Iya. jadi dukun. Dia bilangnya apa? Dia bilangnya gini, ayah saya kan lagi jalan, saya masih ingat kata-katanya. Dia bilang gini, Ipar, saya lihat kau ini ada yang nyantet kau gitu. Dia bilangnya kayak gitu. Ya udah ayah saya kan dia pengen sembuh kan. Ya udahlah jadi gimana nih? Terus dia bilang ntar ke rumah saya ya gitu. Udah pas ke rumah si Suanggi itu nggak tahu dibikin-bikin apa. Jadi ayah saya ketergantungan kepada mereka. Kalau nggak berobat sakit. Baru satu ini yang paling kami nggak nyangka itu kalau kami lagi punya duit, ayah saya itu dia lagi nggak punya duit, ayah saya dia sembuh, Sehat, sehat, bukan sembuh lagi sehat seperti Sehat. biasa. normal, bisa maraton, Bisa main bisa catur, bisa kerja, bisa berenang. jalan kayak biasa aja. Giliran kami udah punya duit, opname. Jadi sebulan itu sampai 2 minggu rumah sakit. Memang kayaknya uangnya tuh dihabiskan ya. Benar Pokoknya banget, dibuat buat si susah aja. keluarga ini. Iya, Oh. sampai apa namanya? Koperasi ibu saya itu udah nggak jalan, udah macet, ibu saya bikin jualan. Uang dari hasil jualan ini walaupun kami orangnya biasa aja, nggak biasa flexing, nggak biasa pamer karena kan di kampung kan. Tapi mereka tahu aja namanya Suanggi kan. Iya, mereka tahu aja. Jadi pas udah kekumpul nih uang yang udah lumayan nih buat nabung, sakit lagi, berulang selama 2 tahun.
Satu infus saja Kak 500.000 kalau di Mhm. Ambon. Mhm. Infus satu botol 500.000. Mhm. Jenis Valamin. Nah jadi selama 2 minggu kita kalkulasi sampai udah banyak banget yang keluar, uang habis, baik Iya. lagi gitu. Sampai singkat cerita ya saya udah mau meninggal. Pas udah mau meninggal, kami panggil orang ini kan, karena kan dari awal kan dia udah berjanji bahwa mau nyembuhin ayah saya kan. Mhm. Kami panggil lah dia, saya yang panggil. Om gimana nih ayah saya, kalau dia meninggal langsung aja ya lu. Saya bilang kayak gitu kan. Ya udahlah orangnya bilang ayo ya kita ke rumah kau. Pas sudah sampai rumah, terus dia makan akar gitu kan. Terus dia gigit akar terus digosok-gosok di ayah saya gitu. Pas sampai 5 menit selang langsung ayah saya meninggal. Pas dia udah gosok-gosok akar kan di ayah saya gitu kan. Udah Oh, digosok. oh, Meninggal meninggal? akhirnya. Iya akhirnya meninggal. Katanya nyembuhin. Itu terus gimana keluarga? Nah pas meninggal dia adu domba lah keluarga kami. Allah ya. Jadi dia bilang buat om saya kalau ayah saya meninggal karena mama saya terlalu lancang. Karena kan namanya juga mama-mama kalau lagi stres, maksudnya bukan stres ya, lagi banyak pikiran kan, karena kan laki beliau kan sakit kan. Jadi banyak pikiran ya marah-marah dikit nggak apa-apa kan. Dia bilang ke om saya, mama saya karena marah-marah gitu kan, lancang, jadi ayah saya meninggal. Dia bilang ke mama saya kalau ayah saya dia bilang ke mama saya kalau ayah saya meninggal karena oma saya yang lancang. Diadu domba. Diadu lah domba ya. lah. Dia bilang ke oma saya kalau ayah saya meninggal karena om saya sama mama saya hatinya nggak bersih gitu buat berdoa gitu-gitu. Jadi pas hari itu keluarga kami udah kayak nggak tahu udah musuh-musuhan sampai marah-marahan Iya. gitu. Udah hancur banget pas kami udah duduk semua ya keluarin isi hati kami kan. Iya. Pas cerita baru tahu udah si Biangkraf itu. Ternyata dia. Ternyata yang suang dia. gitu. Iya suang gitu. Tapi ini cerita ini maksudnya di-share ditonton sama orang banyak nggak apa-apa? Nggak apa-apa biar malu suang gitu. Biar malu. Iya. Tapi itu emang secara medis atau apa nggak ketahuan, emang bener-bener karena santet itu, karena suang Emang gitu. benar-benar karena santet. Ada salah satu dokter yang paling hebat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tirta, dokter Tirta. Bukan. Bukan. Dokter dari Manado, namanya Dokter Putri. Dia hebat banget. Itu dia udah berusaha segala cara Kak. Jadi kita selama di dokter itu, ayah saya nggak meninggal. Pas dokter itu mau pindah dari rumah sakit di Tanimbar ke tempat lain, baru ayah saya dia meninggal. Iya dia hebat banget. Itu sebelum itu pas kita kontrol nggak ada penyakit, ya biasa-biasa aja gitu. Tapi perut beliau besar-besar mulu, cairannya di dalam. Dalam perut itu ada cairan besar gede kayak ibu hamil. Oh my God. Iya. Tapi sudah sekarang Bapak sudah di sisi Iya. Tuhan ya, Udah sehat dijaga, lah sudah gitu. dilindungi. Iya, Iya. iya. Ternyata beneran ada ya kan Ca ya? Ada, Santet-santet loh. kayak gitu ya. Ya sekarang maksudnya kalau yang namanya orang kan kita kalau isi pikiran orang masih kita bisa baca ya, masih Iya, kita iya, tahu iya. gitu kan. Iya, Tapi kalau isi hati isi orang hati. kita nggak bisa tahu. Ya nggak pakai Enca baik sama Toti gitu kan. Totonya Kak Enca tempelin tuyul gitu. Hah, iya. Tadi tiba-tiba ngomelin tuh. Iya. Iya maksudnya kan banyak kan orang-orang yang kelihatannya baik, Iya, baik, tapi ternyata hatinya Iri. tidak sebaik Ah. itu gitu. Jangan ngomongin yang serem-serem, kita ngomongin yang senang-senang aja. Oh iya yang senang. Kayak di sana ada apa aja, destinasi wisatanya, makanannya. Boleh. Pasti Tanimbar Oke. banyak pasti. Tapi jalan seru sana. pasti. Seru banget Iya. ini kalau mengenai Kalau gue sebenarnya makanan. Suwangi lebih seru ya. Iya, cuma agak-agak gimana gitu tadi tiba-tiba jadi. Jadi spooky. Iya di sana ada apa aja kayak makanan-makanan khas Tanimbar. Oke, makanan khas Tanimbar itu yang paling khas dan yang paling gong itu bakar batu. Hah? Bakar batu. Batu dibakar. Yes, pasti baru dengar kan? Itu Unik batu banget. beneran. Batu beneran terus Dimakan, dibakar. tapi dimakan. Batunya nggak dimakan. Oh, terus? Jadi istilah bakar batu itu, Aha. batu-batu itu kayak digali tanah, terus dalam tanah itu diisi batu. Iya. Batu-batu itu dibakar sampai panas, sampai nggak tahu berapa ribu derajat. Hmm. Terus dimasukin lah makanan-makanan hasil sana, kayak Ah. umbi-umbian gitu. Oh. Iya, dimasukin ke dalam sama ikan bakar. Pokoknya udah dibungkus pakai daun pisang gitu Iya, kan. iya. Dimasukin ke dalam ayam dan lain-lain, dimasukin. Terus ditutup lah pakai daun pisang gitu. Ditutup pakai tanah lagi biar uapnya nggak keluar gitu. Mhm. Sampai dia Matang kan? matang dia. Ini apinya udah mati ya? Sisa
Kita udah keluarin apinya. Jadi yang kita bakar itu di batunya. Di suhu panas sih Suhu batu. panas itu. batunya, iya. Oh. Gitu. Itu matang. Mateng. Ayam, sekelas ayam sama ikan tuh matang. Mateng Berapa banget, lama? Kak. Berapa lama? Iya. 2 hari 2 malam. Enggak. Lama banget keburu. Kayaknya berapa 1 jam setengah doang deh. Bahkan iya, Wow. mateng, Kak. Merata itu. Kayak oven Kayak jadinya oven, ya. iya. Di roasted. Enak banget, Kak, kalau kayak Iya, gitu. Kak. Iya. Wangi ya, wangi. Wangi banget. Pas tanahnya dibuka kan. Jadi ceritanya itu daun pisang ditutup baru ditutup pakai tanah lagi. Iya. Iya. Biar uapnya nggak keluar. Jadi pas tanahnya dibuka gila harum banget, serius. Mm. Kebayang sih wanginya enak Wangi banget banget. di sana. Itu apa namanya? Apa? Maksudnya makanannya bebas naruh apa aja? Bebas. Apa aja. Biasanya hasil kebun dari sana, hasil tani di sana. Mie ayam taruh. Nggak ada mie ayam. Enggak ada hangus. mie ayam lah. Iya. Jadi ibu Umi. Jadi ibu Umi. Apalagi kalau yang selain itu makan-makanan sana. Oh, selain makanan? Ya. Selain makanan, destinasi ya? Destinasi boleh. Destinasi wisata. Iya, di sana ada apa? Pulau, pantai. Pantai. Pantai apa namanya? di Pantai sana yang Weluan. Pantai Weluan. bagus? Weluan. 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 Yang paling bagus lagi pantai sembunyi, Kak. Sembunyi. Iya. Enggak kelihatan ya. Jadi Iya, nggak kelihatan. Emang dia sembunyi, makanya namanya pantai sembunyi. Kenapa? Nggak Batu-batuan kan gimana ya jelasinnya? Batu-batuan kelilingi pantai itu. kelihatan maksudnya? Oh Jadi iya, iya. bagus banget dong. Bagus banget, Kak, gila. Kalau kita jatuhin peneti di dalam air itu kayaknya kelihatan deh. kelihatan. Oh, bening banget. Iya, bening banget air itu. Bagus banget. Sono pantai yuk, itu. maksudnya. Sekarang Iya nih, ntar nih abis ini. Pantai sembunyi. pantai Iya. sembunyi. Itu tuh. Wah, Itu iya, pasti bagus sih bagus tadi. sekali. Jelasin Bagus banget. dikelilingin batu gitu-gitu. Iya iya, bagus Us. banget. Kamu pernah ke sana ke pantai sembunyi? Pernah, emang Saung tetanggaan sama kampung saya. Oh, dekat tapi ya berarti Dekat ya? banget. Ada namanya juga Pantai Sangliat. Sangliat. Iya, Apa tuh? Pantai Sangliat ini yang sangat bersejarah yang bahkan setiap tahun harus ada kapal pesiar yang mampir di sana. Mhm. Karena dia terkenal akan sejarahnya gitu. Itu di sana itu ada kalau nggak salah berapa ribu tangga gitu. Oh, ada berapa ribu anak tangga? Iya, anak tangga. Jadi dari dasar pantainya ke kampungnya itu harus naik tangga, nggak tahu berapa ribu anak tangga Mhm. gitu. Pas sampai atas ada perahu. Tapi perahu itu perahu batu. Oke. Iya, nah sejarahnya itu perahu batu itu biasa menjadi kayak tempat buat tradisi adat di kampung itu. Ritual ya. Ritual adat. Ritual adat. Nah, ngomongin ritual, di sana ada ritual apa? Ritual adat apa? Kan kayak adatnya masih kental sekali ya di Iya, Tanimbar. iya, Nah, iya. apa ada ritual-ritual seperti apa? Mungkin kayak ritual orang melahirkan atau orang Iya, meninggal tahun atau ada baru ritual-ritual kah, adat, atau orang nikah kah, apa? perayaan apa? Gimana ya? Ritual orang meninggal. Bedanya apa dengan orang meninggal di sini? Kalau orang meninggal di sini ya habis meninggal ya udah kan. Mm-mm. Iya, Udah. paling ngaji. Tahlil, kita tahlilan. Tahlilan. Tahlilan Iya. itu kayak gimana? Kayak doain Doa. gitu kayak. Iya, Iya, kalau doa mah harus kan. Iya. Iya. Kalau di sana ada beberapa prosesi adat. Contohnya. Contohnya seperti apa? misalnya Ada yang meninggal nih. iya ada yang meninggal nih. Set. Nah, Nah, waktu set. bapak deh meninggal. Iya, pas dikubur, Hmm. selesai dikubur itu dibikin prosesi adat. Mhm. Nah, prosesi adat itu diambillah ayam jantan. Mm-mm. Terus dibikinlah ritual adat di ayam itu. Selesai itu dibuang ayam itu keluar rumah dari pintu depan keluar Mhm. gitu. Itu supaya biarlah ayam itu yang bawa segala susah-susah kita gitu. Biar nextnya jangan ada lagi yang terjadi seperti ini gitu. Hmm. Oke, nah setelah itu ada apa lagi? Ritual apa lagi? Ritual apa lagi ya? Di sana meninggal berarti apa? Dimakamkan? Iya. Dikebumikan? Iya, dimakamkan di dalam tanah. Di dalam Pakai tanah. peti, jas gitu-gitu. Oh iya. Iya. Ayamnya Biar keren. Keren. dibunuh katanya di. Ayamnya enggak. Terus diapain? Jadi di ngomong-ngomong doang di ayam itu terus dibuang aja hidup-hidup. Oh, aku Iya. pikir kayak Iya, Dia apa namanya? disembelih. disembelih. Enggak disembelih. Enggak Terus ya. maksudnya gimana tadi diajak ngobrol ya, Mas? Enggak. Jadi ayam itu diangkat terus kayak Didoain didoain gitu. di ayam itu. Oh, terus dia dilepasin. Iya, terus dilepasin. Nah, ayam itu kalau pas saat dia dilepasin itu dia nggak boleh balik. Nggak boleh balik ke rumah kami. Bilang ini gimana? Maksudnya kalau dia balik berarti apa? Ya, berarti ya ada hal yang ganjal dan itu nggak bagus kalau dia balik gitu. Oh. Heeh. Jadi ya namanya prosesi adat kan, kalau ya emang kalau nggak salah dia nggak bakalan balik gitu. Iya. Iya.
Harus pakai ayam. Harus pakai ayam. Kucing misalnya. Nggak bisa lah, ntar Masa kucing kalau ikan goreng balik dia. Oh, iya, sih, bener sih, bener sih. Nggak bisa sih, kucing mah pasti balik sih. Garuga. Kucing mah Tapi pasti balik. kalau di sana boleh makan kucing kah? Nggak boleh kakak. Is. Bolehnya apa? Maaf, baik dua. Oh babi. Iya. Terus selain babi apa? Ayam kayak biasa, ayam sapi gitu, kambing. Nggak yang ini. Buaya? Buaya boleh aja sih kalau ada. Tapi ya kami geli kalau saya sendiri geli. Monyet kalau- enggak monyet. Nggak, monyet. Ular? Ular ada beberapa sih yang makan, tapi saya geli sih. Mereka makan sih, ada beberapa doang. Ular gitu. Kirain tadi ayamnya dipot. Iya, Kanca juga pikir Enggak. ayamnya Oh, di kayak sini kalau nggak salah disembelih. itu ada mecahin genteng kalau mau ke kuburannya. Mencen genteng. Iya. Biar apa? Nggak Nggak tahu lagi tuh keluarga gue yang normal-normal aja Iya. sih. Waktu itu Maksudnya ada nggak ada yang tempat teman SMP gimana-gimana. ada Tapi di sana masih ada ini nggak sih? Apa tuh yang alkohol yang dibuat sendiri itu Oh, apa sih? oke. Sopi. Sopi, bukan Shopee. Oh iya. apa? Shopee. Sopi. 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 Sopi, SOPI. Oh, Shopee. Iya. Ini kan kayak kalau di Bali tuh apa namanya? Tuak. Tuak, benar. Arak. Iya, Arak. padahal sama aja Iya, kan. sama. Arak Bali. Enggak kakak, enggak sama. Nggak sama dari mana? Kalau Sopi dari apa? Sopi dari kelapa. Dari kelapa. Oh, dari kelapa. Bahkan kalau Sopi itu kalau menurut saya ya, pas saya ngerantau di sini baru saya tahu kalau strata tertinggi alkohol itu kayaknya Sopi. Bukan mau sombong, tapi emang karena Sopi itu diolah masih pakai cara tradisional dan masih sehat, tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan-bahan Kimia-kimia itu kimia ya. enggak ada. Masih Emang sehat. pure alkohol murni gitu. Jadi asal muasal Sopi itu dari pohon kelapa yang Mhm. baru keluarin bunganya itu, Mhm. bunga kelapa terus disayat, dimasukin aqua botol itu, Mhm. botol aqua yang gede, Mhm. dimasukin lah. Ntar 1 minggu selang udah penuh air dari si sayatan bunga kelapa itu. Mhm. Penuh itu namanya sagero. Itu gila manis banget kak. Oke. Manis banget. Biasanya dibikin cuka, Mhm. difermentasi dibikin cuka. Nah separuhnya itu dimasak. Dimasak itu biasa mereka masak itu udah ada tempat masaknya sendiri. Jadi tempat itu ada pipa-pipa gitu kan. Mhm. Ini tungku, jadi dibikin tungku, Mhm. terus pipa. Nanti airnya netes Nah itu, gitu, uapnya kan? itu yang netes. Mm-mm. Gitu. Tahu, aku banyak loh di YouTube coba deh nonton deh. Banyak yang cerita juga. Iya. Kalau di Bali tuh mereka banyak yang bikin sendiri juga, Sendiri. iya kan? Masih dengan cara tradisional itu. Kalau di toh. sini ada nggak Shopee itu? Di mana belinya? Kalau di Pamulang. Kalau nggak tahu ya nggak ada kayaknya. Oh, belum soalnya. pernah. Belum Abang pernah. selama di sini belum minum berarti? Enggak sih. minum, Minum cuma nggak minum Amer, Shopee. iya. Oh, amer. 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 Amer aqua gitu. Kalau di sana hiburannya apa sih, Bang? Apa? Ya, Hiburan. hiburan orang-orang Tanimbar, ke Ada mall mall kah nggak? atau Ada Oh, ada mall. ada mall, iya mall, tapi mall nggak kayak mallnya kayak ini loh, ITC Oke. Oh, Di ada bioskopnya? Tanimbar. di Tanimbar. Oh, Ada bioskopnya gitu. Nggak ada bioskop, belum nggak ada. masuk. Oh, Iya, belum masuk. belum masuk. Kalau Ambon banyak mall, iya. McD semua udah masuk di sana kalau Ambon kotanya. Mie gacoan belum masuk di Tanimbar. Belum, Ambon aja kayaknya belum deh. Belum ya? Nggak tahu. Apa? Mie gacoan. Nextnya kayaknya Kenapa? bisnis itu di sana Dari- deh. Ya kali bukan cabang. Berarti mall aja. Adanya mall satu Mall. di Tanimbar. Terus kalau Satu. kalau hiburannya apa dong orang-orang Hiburan. Tanimbar? Bikin pesta kakak. Pesta apa? Pesta. Nah biasa itu kayak kalau di sini kan hajatan itu di sini bikin acara gitu kan. Dangdutan. Dangdut, undanglah videoan. Di sana mah nggak ada kayak gitu. Di sana Ada apa yang- hiburan? Di sananya kita bikin pesta terus Hmm. ya udah kita putar lagu, joget lah gitu. Hmm. Tapi jogetnya di sana tuh nggak kayak joget di sini. Maaf ya kalau di sini kan jogetnya kayak ya nggak beratur kayak di mana aja bisa Kalau joget di sana kan. ada koreonya ya. Ada koreonya, Oh. jadi keren banget. Pokoknya seru Iya. banget di sana kalau acara di Nggak bisa asal Timur. joget ya. nggak bisa asal Kalau joget. sana kan gini-gini aja udah. Ya di sana kayak gitu, cuman pakai barisan gitu. Mm-mm. Oh. Iya. Ya aku pernah tuh ngeliat videonya, Mm-mm. jogetannya seru bareng-bareng atau nggak bikin lingkaran atau nggak mereka bikin apa jejer panjang gitu. Terus Benar. muter-muter, seru. Gerakannya sama semua. Sama semua. Biasa namanya wayase. Wayase. Wayase Tanimbar. Oke, di sana apa? Pakai lagu-lagu timur. Iya, di sana pakai lagu-lagu timur. Kebetulan di sana banyak penyanyi orang dari daerah saya kan. Mereka bikin lagu sendiri gitu. Itu Terus- dalam rangka apa? Apa? Acaranya bikin itu. acara itu tiba-tiba Oh, pesta, aja pesta. iya bikin pesta itu. Pesta, kayak hajatan gitu. Pokoknya ada hajatan kecil aja ya udah bikin pesta gitu. Hajatan kecil nih apa maksudnya? Bisa Kawinan, ikut 3 nikahan. gitu. Nikahan, ulang tahun, Mm-mm.
Apa aja, yang penting ada uang ya bikin. Kalau ada budget aja udah. Oh. Heeh. Nggak harus ada sesuatu gitu. Maksudnya nggak Nggak. harus nikah. Ada budget bisa aja. Ada budget bisa aja terserah. Anytime ya, mau Iya. pesta ya pesta aja. Pesta aja, ya udah Bener party. bener sih. Gitu. Hmm. Kalau di sana kan nggak ada tempat-tempat kayak dugem gitu, belum ada di sana kan. Hmm. Jadi ya udah, itu lebih sopan dan lebih bagus juga. Emang kalau pergaulan di sana Iya, kalau sama di sini lebih parah mana? Di sinilah. Oh iya. Di sana aman-aman aja, maksudnya Aman-aman paling aja. minum aja gitu ya. Iya, paling minum. Jadi kalau di sana yang nggak bagus di sana itu paling mereka sering minum sopi itu, minum arak gitu. Baru Tapi- kalau Kenapa? kenapa dulu? Tapi kalau tadi minum nggak rese. Nah, itu yang saya mau bilang. Oh. Tapi kalau mereka minum rese, ada Resenya beberapa Rasanya gimana? kayak bikin kacau gitu, kayak bikin ribut. Senggol bacok ya. Yes. Tahu ya? Tahu. Jadi itu yang kekurangan orang-orang sana sih seperti itu. Kalau pergaulan lebih parah di sini. Lebih parah di sini. Kamu Kak. di sini ngapain? Ngurus status. Kayaknya udah rusak. Salah main kali. Kan gini loh Kak, di sana itu kita jarang lihat orang kayak, maaf ya, ini bukan saya mau ngejudge atau gimana ya. Tapi kalau di sana itu cara berpakaiannya mereka masih sopan gitu, cara bercandanya mereka masih sopan. Kita bergaul di sana itu diajak ke gereja, diajak ke masjid. Ini mah enggak. Kalau di sini kan beda kan, diajak ke gacuan. Selesai itu ya udah nggak tahu. Biasanya kayak gitu kan kalau di sini. Rasa itu ke tempat-tempat yang tidak-tidak. Iya gitu. Tapi kamu kayak pergaulan di sini ada kaget-kagetnya nggak sih? Kayak oh ternyata teman-teman di sini kayak gini. Oh anak-anak mudanya di sini seperti ini. Oh, ada kaget kah? Apa? Kalau di sini tuh kebanyakan anak-anak muda di sini tuh nggak bisa hidup tanpa makeup. Oh cewek-cewek. Cewek-cewek. Aku bisa. Masa? Iya. Kalau di Serius. Iya serius. Soalnya kalau di Ambon khususnya Tanimbar sendiri, boro-boro mereka makeup. Sunscreen aja kayaknya baru populer di tahun 2015. 2020 kayaknya. Sunscreen. Baru ada sunscreen. Iya. Tapi di sana tuh cantik-cantik natural. tau. Natural. Cantiknya Iya, tuh iya. cantik manis gitu Iya, ya. cantik makanya orang kebanyakan timur. kalau mereka ngerantau ke sini, kenapa kalau mereka merantau ke sini itu pas mereka makeup itu kelihatan cantik banget karena kan tanpa makeup aja udah cantik Iya, gitu. benar. Heeh. Berarti skincare nggak ada di sana? Nggak ada. Belum. Ada kalau sekarang udah ada. Oh, udah Sekarang udah ada. Baru kalau sunscreen sendiri itu baru populer di tahun 2018-an 19 gitu. Ya mungkin sama di sini juga mereka kenal makeup di sekitar tahun segitu. Iya, iya. Iya, Apalagi Kak. sekarang sih. Iya, sekarang kan Sekarang bisa setiap orang ditanya. Kakak, skincare-nya Kakak spill apa? skincare-nya Iya. dong kak. Kakaknya cantik banget. Aduh, iya. Tapi apa yang bikin kamu berarti kan udah hampir mau 2 tahun ya, kurang satu setengah hampir 2 tahun. Apa yang bikin kamu kangen sama kampung halaman? Yang bikin saya kangen itu yang pastinya kayak suasana rumah gitu kan. Itu kangen banget serius, kayak kumpul bareng keluarga gitu. Habis itu paling rumah doang sih, kayak kangen rumah gitu doang. Sama suasana kampung, kayak teman-teman yang sekarang, yang dulunya kita main bareng, sekarang udah pada mencar nyari hidupnya masing-masing gitu kan. Itu doang sih yang kangen, kayak sahabat. Habis itu suasana di rumah gitu doang. Sama suasana di kampung. Soalnya kalau di kampung itu hangat banget kah. Kalau untuk persahabatan, persaudaraan sendiri hangat banget kalau di kampung. Di sini agak kurang di sini. Dia nggak punya saudara di sini. Teman-teman Teman ada. Teman ada kan? Teman kampus. Teman kampus. Pas sudah di sini baru tahu kalau ada saudara. Oh iya kan? Iya. Bahkan jadi abangnya mama saya, dia kan TNI, terus dia tugas di sini. Kawinlah di sini. Anaknya udah 22 tahun, anak perempuannya. Oke. Nah, om saya ini kan udah meninggal. Pas kemarin baru ketemu, setelah seumur hidup. Ketemu saudara perempuan ini. Iya. Itu gimana ceritanya bisa ketemu? Jadi untungnya tante saya ini, yang istri dari om saya ini kan, dia masih sering chattingan sama mama Komunikasi. saya kan, iya komunikasi gitu. Jadi dia bilang, Teddy lagi di Jakarta ya, bilanglah main-main ke sini gitu. Ya udah main-main ke sana. Pas sampai sana kaget juga kan, gak pernah ketemu gitu kan. Baru sekali gitu. Kaget sih ya, gak nyangka mereka masih ingat sama kita. Padahal pas mereka ngerantau ke sini, saya belum lahir.
Iya, pernah video call tapi itu waktu tahun 2017-an gitu. Sudah lama ya, Udah kamu lama masih banget. kecil juga. Iya, masih kecil juga, Kak. Bener. Iya, iya, iya. Kalau yang nggak disuka dari kampung ada nggak? Oh, yang saya nggak suka itu mindset orang-orang kampung. Bukan mau gimana. Orang- Mindset mereka Mindsetnya apa memang? biasanya mereka itu menggunakan media sosial itu buat saling sindir menyindir gitu. Oh itu mah nggak cuma di kampung kamu, di sini juga banyak. Di Iya. seluruh, Emang ya? ini Itu mah netizen. di Indonesia. Oh, Indonesia. berarti ada juga. Yang saya nggak suka dan paling nggak suka di kampung itu mereka nggak bisa lihat kita kalau sedikit bahagia atau nggak sedikit ngejar masa depan kita. Mereka bakalan jatuhkan. Kenapa? Nggak tahu, ya mungkin iri hati atau gimana gitu. Hmm. Jadi prinsip mereka itu lu nggak boleh lebih dari gua. Gitu. Ya kalau gua segini lu harus segini, nggak usah lebih dari gua gitu. Oke. Iya, makanya kebanyakan kalau orang-orang kampung kami, bukan kampung kami doang sih. Kebanyakan Banyak orang-orang lah di iya. daerah-daerah sana juga ya. Mereka kalau mau sukses harus ngerantau. Iya. Kalau ya sukses di tanah sendiri mungkin lu punya ya skill yang di atas rata-rata gitu kan. Atau enggak lu punya ya kekuatan anak lah. siapa lah Lu gitu punya kan. kekuatan yang lain-lain dah gitu. Ya, ya. Kekuatan yang lain-lain. Tapi selama kamu merantau, ada nggak kayak momen bertahan hidup, struggle gitu? Kan sendiri nggak punya siapa-siapa tuh. Adakah? Pernah nggak makan gitu 3 hari? Pernah. Serius? Nggak 2 hari doang, nggak sampai 3 hari. Oke. Tapi bukan nggak makan sih, ya makan tapi nggak lancar gitu kak. Enggak lanjut. Selama 2 hari. Jadi ini saya mau cerita. Tapi dikit aja, pendek, nggak panjang-panjang. Mhm. Jadi ceritanya waktu tahun lalu Mhm. itu kan saya baru berkecimpung di dunia entertain kan. Mhm. Itu belum ada job kak. Itu saya kemarin job pertama di layar lebar. Mhm. Ada salah satu judul. Selesai syuting itu saya udah nggak ada duit. Pas kan kalau kita job kan uangnya dapat cepat, jadi habisnya cepat juga kan. Iya, biasanya kayak gitu. Uangnya udah habis. Terakhir tinggal 5.000 doang ini kak, 5.000 doang. Pas saya balik dari kampus, bensin saya habis di tengah jalan. Terus ada om-om satu, kakek-kakek sih. Bensinnya juga habis, terus dia minta duit di saya juga. Itu saya bingung mau sedih, mau marah atau gimana gitu kan. Posisi saya lagi nggak ada uang, nggak ada makanan gitu diminta. Ya udah dah, kasih aja modalnya, kata aja ini pak nggak apa-apa ambil aja udah, kosan saya udah dekat, saya dorong aja gitu kan. Saya bilang kayak gitu, ya udah dorong sampai di kosan. Kan kosan saya kemarin masih depannya itu kayak ada pekarangan gitu kan, ada lahan dikit kan. Mhm. Saya bikin tanam singkong. Oh iya. Iya. Dulu kan masih di Pamulang kan, kalau di Pamulang Victor tahu kan, Iya, di daerah sana. Iya. Kalau di Pamulang Victor kan masih ada tanah-tanah kosong banyak kan di Iya, sana kan. Saya bikinlah tanam singkong. Kebetulan dia udah gede kan singkong itu. Saya cabut makan. Pas esoknya udah nggak ada lagi singkong yang gede kan. Ya udah tahan lapar aja. Tuhan ini gimana ya? Tapi ya tiba-tiba aja kan ada aja rezeki yang masuk. Pada saat itu saya udah bingung banget kak mau minta di mana gitu kan. Minta di mama juga kan, mama sendiri kan. Mhm. Ya kirim, mama selalu kirim. Cuman kalau kita habisin duit ya tanggung jawab sendiri kan. Betul. Iya. Saya udah pikir kayak mau minta di siapa lagi ya, udah nggak ada lagi nih Tuhan. Pokoknya berharap aja buat Tuhan gitu kan. Mhm. Ya puji Tuhan kemarin pas sudah nggak ada apa-apa malamnya ditelepon. Ted, esok kau tolong datang dulu ya. Kau lok nih jadi PPU di Star Vision katanya gitu. Mhm. Ya puji Tuhan susah-susah pas satu kali dapat rezeki langsung lah ya lumayan gitu. Iya, alhamdulillah. Iya. Kamu berarti harus pinter-pinter nabung, bikin uang simpenan. Jadi someday Iya, kalau iya, memang iya. lagi butuh, bisa kamu pakai itu punya Iya. uang tabungan, uang simpanan itu. Invest sih, Iya. tapi kalau nyairin kan, kalau kasih cair kan 3 hari baru cair. Iya. Ya pinter-pinter nabung sama pinter-pinter nanam singkong sih lebih banyak. Udah pindah kosan. Ada pindah kosan. Iya. Atau kalau mau lebih cepet nanam ganja ya. Iya, amit-amit. Jangan nanam Amit, singkong. amit. Allah ya ampun. Tapi itu salah satu life hack ya, maksudnya kok bisa kepikiran nanam singkong kan lama itu, nanam singkong Ya kan buat sebelum dia nggak punya Iya, uang udah berarti tanam. berarti dia maksudnya kayaknya Iseng sebulan aja. lagi gue nggak punya duit nih, gue nanam singkong dah kayaknya. Saya iseng-iseng aja, kan ada batang-batang singkong kan. Ah, Baru kan saya kalau di kampung itu kan lahan kami kan gede kan. Biasanya kalau iseng-iseng ya tanam singkong gitu. Jadi ya udah tanahnya kan lombo.
tinggal tusuk aja batang-batangnya ke dalam gitu. Mm-mm. Nggak ada niatan tanam, ya udah tusuk aja, tapi bermanfaat gitu bagi diri saya. Berarti mungkin besok-besok bisa dimodifikasi selain singkong mungkin apa? Bonsai kalau gede mahal bang. Jagung. Bisa dulu. Bonsai. Iya benar. Apa ternak lele ya iseng-iseng aja. Iya. Tapi life hack anak kosan nih, anak kosan. Kalau tadi nggak pernah ngekos sih Nggak ya. pernah ngekos. Life hack. Nginep di kosan pernah. Kosan siapa lu? Kosan Kosan temen siapa? aku cowok kan cowok. pernah. Banyak yang Kirain. Life hack kehidupannya anak kosan mungkin kayak sampo udah habis diisi air. Itu mah nggak usah anak kosan, gue juga masih Iya, gitu itu tahu. mah kayak udah lumrah banget ya kalau kayak Iya. gitu. Apa ya? Oh, odol gigi dipakein apa, di serok-serok pakai apa namanya? sikat giginya. Bila-bila. Bila-bila. Bila-bila, tau bila-bila nggak sih? Apa tuh bila-bila? Aduh, bahasa di sini apa ya? Udah lupa lagi. Apa ya? Centong nasi bukan ya? Yang Oh, biasa ujungnya. ujungnya Sendok, itu sendok. sendok. Dimaju-majuin. Iya. Sendok. Yang biasa dipakai buat goreng-goreng itu namanya apa sih? Mm-mm. Bila Spatula. bukan. Codet. Bukan bila-bila, Kak. Sendok. Sendok yang biasa pakai menggoreng itu apa namanya? Codet. Codet ya? Cutil. Spatula. Apa sih itu? Bukan. Ya itulah, Ya, itu anggaplah maksudnya. itu ya. Iya, anggaplah sendok ya. Terus kalau odol udah mau habis, kita pakai tusuk-tusuk ujung odol itu kan, buat dia ke depan semua, terus diramas baru di. Iya. Oh ya sama, gue masih gitu. Masih gitu ya. Gue masih. Nah, apalagi ya? Apalagi? Oh, facial wash kalau udah mau habis dipakein air. Serius pernah saya beberapa kali. Kalau udah kayak, udah nggak ada duit nih, facial wash udah mau habis, ya udah pakein air aja udah. Mahal lagi gitu Ji. Ya walaupun murah ya, tapi kena kosan. Iya. Pernah seminggu makan Indomie gitu? Kebetulan saya alergian Indomie, Kak. Ah, Oh, iya. sayang Iya, sekali. anak kosan kayaknya yang jarang makan. Saya nggak mau bilang nggak pernah, jarang makan Indomie saya. Alergi emang habis makan ini kenapa? Gatal. Garuk aja. Iya, ntar bekas luka banyak. Mm-mm. Iya, banyak. Oh, gitu. Mungkin Oh, ini ya, ada kamu juga. bukan mie-nya kali, si mecin Iya, dalam mungkin. Indominya. Enggak, Iya. soalnya Sasa itunya. Mau mie gacoan sama aja kayak gitu. Oh, mie. Pokoknya semua mie. Semua mie kayak gitu. Oh. mie tepung doang maksudnya. Ya itu tepung itu bahaya loh. Ada yang orang yang alergi Iya. tepung. bahkan- Gorengan? Tapi kalau gorengan enggak. Oh, udah kecampur minyak tepungnya. Iya, kayaknya nggak tahu ya. Kalau mie ayam juga berarti. Mie ayam juga. Jadi kalau saya habis makan mie, ya udah garuk gitu. Iya, berarti kamu mungkin alergi gluten. Gluten ya. Tepung, alergi tepung. tepung. Jadi harus main gluten free. Abang gitu. mainnya emang di singkong sih abang mainnya. Iya, Jangan iya. ke Iya. tepung-tepung gitu. Besok-besok mie yang dari singkong. Kalau karbo Mokaf, iya, mokaf. udah di singkong itu. Mie-nya dari mokaf gitu. Tapi pernah nggak makan ini di hajatan orang? Kalau hajatan orang Nggak punya uang nih, tiba-tiba ada kawinan nih di daerah Pamulang. Ya, Terus nggak pernah sih. so-so datang aja kayak tabu. Oh, kalau kayak gitu nggak pernah. Oh, nggak Kecuali pernah. diajak. Oh, dia Pernah satu kali diajak. Itu kepikiran kayak ya udah mumpung ya hemat makanan di kosan. Pernah kayak gitu tapi diajak. pernah bawa makanannya? Enggak. Nggak pernah kayak gitu. Kayak mama pengajian Gengsi. loh. Iya. Sih. Tapi ada nggak pengalaman yang seru atau nggak yang absurd, yang lucu selama kamu merantau di sini? Yang lucu apa ya? Katanya pernah bayar ke Indomaret pakai kartu kereta. Oh, benar Kak. Jadi ceritanya saya lagi pulang syuting Oh, ya? kan. Aha. Itu capek banget. Pas pulang syuting dari yang Star Vision itu Kak. Ah, Naik kereta kan. Gila kan kita kalau syuting kan buru waktu kan, buru jam tayang. Jadi udah gak tidur. 4 hari. Tidur cuman berapa jam doang. Bangun syuting pas hari terakhir pas balik. Ya udah, saya udah top up kartu kereta nih, kartu KAI nih. Pas udah mau ini kan ada Indomaret di samping kan. Ya. Saya masuk tuh buat beli. Udah ambil aqua, udah ambil roti, udah makan, udah minum, baru bayar di kasir. Mata sempoyongan Kak. Terus saya ngasih kartu KAI nih. Pak, bayar dulu Pak. Terus bapaknya bingung kan liatin saya kan kayak, Pak bayar dulu Pak, saya mau bayar kirain serius. mabok. Iya, baru kan muka saya serius kan, dia kirain saya mabuk atau gimana saya nggak tahu. Pak bayar dulu Pak. Dia liatin kartu terus dia liatin saya nggak sadar. Pak bayar dulu, saya serius mau bayar Pak. Terus dia bilang, maaf Pak, kita nggak bisa bayar pakai kartu itu. Oh iya Pak, maaf saya salah gitu. Terus saya keluarkan debit saya. Lucu banget. Udah capek. Capek. Itu 4 hari nggak tidur, jarak dikit tidurnya. Dikit tidurnya Iya itu sih, karena kalau kita syuting gitu syuting ya. iya sampai jam 10-11an gitu kalau. Kayak gitulah dunia persyutingan. Iya. Ada yang mau kamu sampaikan nggak buat mama di rumah?
keluarga di sana. Oke, buat mama sehat-sehat selalu. Apalagi ya, jangan lupa doain Teddy biar bisa sukses. Pokoknya wajib sehat selalu aja lah gitu. Amin, amin, amin. Amin. Sama buat orang Tanimbar semua, khususnya Ya. orang Ambon. Kalau nonton jangan lupa like. Iya benar. Pokoknya jangan lupa viralin dah, di clipping ya, terus diposting. Amin. Terus sama satu lagi deh, pesan-pesan buat teman-teman rantau. Oke, Mm-mm. pesan-pesan buat sesama teman rantau, baik-baiklah di tanah rantau, khususnya kalian yang orang timur kan, karena kan kita nggak tahu ya perasaan orang lain gitu. Sama kalau punya duit, banyak-banyakan nabung. Ya kalau bisa, kalau udah tahu invest ya invest gitu. Ya minimal reksadana lah biar aman gitu. Pokoknya banyakin nabung aja gitu kan, karena kan kita nggak tahu kapan kita susah gitu. Ya. Betul. Kalau nggak pinter reksadana ya tadi nanam singkong ya teman. Nanam singkong, Karena nanam singkong, jangan lupa nanam Serius? singkong. nanam singkong. Iya benar-benar. Tapi apa namanya? Tadi kamu harapan kamu 1-2 tahun ke depan ini apa? Harapan 1-2 tahun ke depan yang pastinya, kalau untuk tahun ini ya, goals aku di tahun ini, apa ya bilang nggak ya? Oh, bisa stripping. Amin. Amin, Teh Amin, Yesus. kamu rajin-rajin casting ya. Ya, Iya. ya, ya, ya. Pergaulannya, link-linknya diperluas lagi. Iya. Karena kesempatan kapanpun itu ada. Tinggal nunggu waktunya aja. Amin, amin. Seru banget ya Kanca. Semoga bisa ke sana juga kita ya ke Amin. Tanimbar. Tanimbar. Jadi Iya. seru banget ke pantai Iya. sembunyi. Pantai Iya, sembunyi itu. emang Toti mau ngapain di pantai sembunyi? Mau Mau. bersembunyi. Mau bersembunyi. Dekat loh sama Banda Neira di area saya. Iya, Kak. Iya, kalau dari Ambon ke Tanimbar kan, kalau pakai kapal nih Kak, Ah, itu 8 jam ke Banda Neira baru ke daerah saya. Oh iya bener tadi Oh. ngelewatin Iya. Banda Merah dulu tadi. Oh iya, Ada. Banda Neira dulu baru Tanimbar. Berarti mau di Benar. ujung sana lagi Iya, ya. jauh banget. Iya. Pantesan mahal biaya kesananya Iya, ya. gitu. Kamu kapan ada rencana mau pulang ke kampung halaman? Kanca mau ikut nih. Nggak tahu ya. Enggak juga. Paling kalau mau Natal tahun enggak ini. sih, enggak. Mau perbesar karir dulu kan gitu. Ya, Kamu ya, fokus di ya, karir. Iya, dulu. fokus karir dulu gitu. Iya. Ya, kalau enggak selesai baru pulang satu kali gitu. Semoga bisa cepet sukses biar cepet baliknya. Bener. Amin. 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 Amin, amin. Tadi thank you ya. Makasih Iya. Kak Teddy. Salam kami semua untuk keluarga di Tanimbar, di Ambon, di Maroke semuanya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah.